Pajak penghasilan pasal 21 atau yang sering dikenal dengan PPh pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan ataupun jabatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Pengertian PPh pasal 21 atau pajak penghasilan pasal 21 ini diambil berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 32/PJ/2015. Objek pajak yang merujuk pada pasal 21 ini adalah kepada para pegawai yang menerima penghasilan tetap dan teratur, juga kepada para pegawai yang menerima penghasilan tidak tetap dan tidak teratur. Perlu kita ketahui terlebih dahulu tentang penghasilan tetap dan teratur. Penghasilan tetap dan teratur adalah penghasilan bagi para pegawai berupa gaji, upah, segala macam tunjangan, dan imbalan. Penghasilan tetap dan teratur diberikan kepada para pegawai dengan teratur, biasanya terhitung 1 bulan sekali, atau sesuai dengan kesepakatan pegawai dengan perusahaan tempatnya bekerja. Seperti contohnya para pegawai BUMN, pegawai negeri sipil, maupun pegawai perusahaan swasta lainnya. Sedangkan penghasilan tidak tetap dan tidak teratur adalah penghasilan yang diterima ataupun diperoleh secara tidak teratur, berupa jasa produksi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, dan premi tahunan. Penghasilan ini tidak menentu diterimanya, seperti contohnya para arsitektur, notaris, musisi, seniman, dan lain sebagainya, yang dimana penghasilannya bergantung kepada adanya pekerjaan ataupun hari-hari tertentu saja. Para pegawai yang terpotong pajak penghasilan pasal 21 ini adalah para pegawai yang bekerja di sebuah instansi atau perusahaan yang dimana pegawai itu telah memiliki gaji sebesar 4,5 juta ke atas. Namun jika gaji pegawai kurang dari nominal tersebut, maka gaji pegawai tidak wajib dikenakan pajak penghasilan pasal 21 ini. Adapun cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atau PPh pasal 21 ini, yang pertama perlu kita ketahui adalah pembayaran pajak dilakukan 1 tahun sekali. Jadi setiap perhitungan perlu kita kalikan 12 bulan yang terhitung 1 tahun. Poin-poin yang harus kita ketahui untuk menghitung PPh pasal 21 ini, yang pertama adalah jumlah gaji bersih. Yang kedua adalah biaya jabatan yang telah ditentukan, yakni 5% dengan maksimal 500.000. Yang ketiga adalah tarif pajak penghasilan PPh pasal 21. Yang keempat adalah PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Masih tersimpan fotomu di dompetku yang kau berikan kala ulang tahunku. Namun terkadang ku sembunyikan saat aku bersama wanita yang lain. Di belakang KTP, di belakang NPWP, di belakang debit BCA, di saku kanan belakang. Contoh perhitungan yang dilakukan untuk menghitung PPh pasal 21 dengan contoh kasus, misalnya Rahadian mempunyai gaji sebesar 12 juta per bulan. Rahadian membayar iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp35.000 dan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp65.000. Rahadian belum sempat untuk menikah. Rahadian belum mempunyai keturunan. Langkah pertama untuk menghitung PPh pasal 21 adalah dengan cara menetapkan besaran gaji lalu dikalikan dengan 12 bulan, yakni 12 juta rupiah dikali 12 bulan, hasilnya 144 juta rupiah. Langkah yang kedua, jumlah gaji yang diterima per tahun dikalikan dengan biaya jabatan yang telah ditentukan, yakni sebesar 5% dan maksimal 6 juta rupiah selama 1 tahun.
Jadi 144 juta rupiah dikali 5% hasilnya 7.200.000 rupiah. Karena 7.200.000 rupiah melebihi angka maksimal, jadi 144 juta dikali 5% hasilnya tetap 6 juta rupiah. Langkah yang ketiga, hitung pengurangan berapa pengeluaran atau kewajiban yang dikeluarkan oleh Rahadian selama 1 bulan dengan dikalikan 12 bulan. Yang pertama ada pengurangan iuran BPJS Kesehatan sebesar 35.000 dikali 12 hasilnya 420.000 rupiah. Yang kedua ada pengurangan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 65.000 dikali 12 bulan hasilnya 780.000 rupiah. Langkah yang keempat, setelah kita mengetahui besaran nominal poin-poin tadi, kemudian jadikanlah pengurangan, di mana jumlah gaji dikurangi biaya jabatan, dikurangi BPJS Kesehatan, dikurangi iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar 144 juta rupiah, dikurangi 6 juta rupiah, dikurangi 420.000 rupiah, dikurangi 780.000 rupiah, hasilnya 136.800.000 rupiah. 136.800.000 rupiah adalah penghasilan neto Rahadian 1 tahun. Langkah yang kelima, sesuaikan dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak yang telah ditentukan sebelumnya. Karena Rahadian belum sempat untuk menikah dan belum mempunyai keturunan, maka PTKP-nya adalah TK per 0 atau tidak kawin per tidak mempunyai keturunan sebanyak Rp54.000. Nilai PTKP atau penghasilan tidak kena pajak menjadi nilai pengurangan jumlah neto. Jadi neto dikurangi TK per 0. Hasilnya Rp136.800.000 dikurangi Rp54 juta rupiah. Hasilnya adalah Rp80.800.000 dan Rp82.800.000 adalah jumlah kena pajak atau penghasilan kena pajak. Langkah yang keenam, sesuaikan dengan tarif pajak yang telah ditentukan sebelumnya. Karena penghasilan kena pajak Rahadian sebesar Rp82.800.000, jadi masuk ke poin nomor 2, yakni penghasilan kena pajak dari mulai 60 juta sampai dengan 250 juta rupiah, yakni sebesar 15%. Jadi jumlah penghasilan kena pajak dikalikan dengan 15%. Rp28.800.000 dikali dengan 15%, hasilnya Rp12.420.000. Jadi pajak yang harus dikeluarkan atau pemungutan pajak yang harus dikeluarkan Rahadian selama 1 tahunnya adalah Rp12.420.000 selama 1 tahun sekali.